Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh kali ini Allah mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak TKM Masjid yang sudah mengizinkan kami untuk duduk di sini, juga kepada seluruh panitia yang terlibat dalam acara kegiatan pada pagi hari ini. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwa waktu pagi, waktu subuh adalah waktu yang diberkahi. Waktu yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya dengan keberkahan. Rasulullah bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di dalam waktu pagi mereka. Ini menunjukkan bahwa waktu pagi itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Allah turunkan keberkahan, kebaikan, maka gunakanlah waktu subuh untuk aktivitas yang bermanfaat. Waktu yang mana Nabi SAW beliau memulai aktivitasnya dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah subuh beliau zikir, mendekatkan diri kepada Allah, dengan tidak lupa beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Nabi ucapkan doa ini sebelum mulai beraktivitas, karena di dalam doa ini terdapat banyak sekali kebutuhan kita kepada Allah. Yang pertama adalah minta ilmu yang bermanfaat. Mengapa Nabi Muhammad mendahulukan minta ilmu sebelum minta rizki, sebelum minta amalannya diterima? Karena dengan meminta ilmu, ilmu itu adalah modal dalam mencari rizki. Kita dalam mencari rizki, carilah rizki yang halal, rizki yang berkah. Untuk mengetahui rizki ini halal
rezeki ini tidak halal, maka modalnya adalah dengan ilmu. Demikian pula kita menginginkan ibadah kita diterima oleh Allah, maka modalnya juga adalah ilmu. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita aktivitas diawali dengan berdoa kepada Allah, meminta keberkahan, meminta kelancaran. Saudaraku, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Ramadan semakin dekat. Kurang berapa hari lagi, Pak? 1 hari. 1 hari lagi, insya Allah. Artinya sudah di depan mata kita akan datang tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kita sambut dengan gembira, kita sambut dengan senang hati. Rasulullah SAW beliau memberikan kabar gembira dengan datangnya tibanya bulan Ramadan. Beliau bersabda, laqad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu fihi asyam. Pada bulan ini Allah mewajibkan puasa Ramadan. Jadi Nabi kita yang mulia, beliau memberikan kabar gembira dengan tibanya bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kita tidak bergembira? Di bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni. Bagaimana mungkin kita tidak bergembira? Di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar. Bagaimana mungkin kita tidak bergembira? Pada bulan ini amalan-amalan manusia, ibadah-ibadahnya dilipat gandakan. Maka Bapak Ibu, sambutlah Ramadan itu dengan gembira, walaupun kita masih dalam masa pandemi, walaupun kita masih diuji oleh Allah dengan virus corona yang belum selesai. Tapi bergembiralah hati kita. Hati bergembira, senang. Jangan bersedih dengan datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan menyimpan catatan sejarah peristiwa besar. Jadi di bulan ini ada catatan sejarah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Itulah tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini, yaitu peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Tujuannya apa kita mengkaji tema ini? Agar kaum muslimin memahami bahwa Ramadan itu tidak menghalangi kita untuk beraktivitas. Ramadan bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Karena ternyata di bulan Ramadan Nabi melakukan pergi jauh, menaklukkan kota Mekah dan seterusnya. Ini sebagai bukti Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan sebutkan satu persatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam selama bulan Ramadan. Peristiwa yang pertama, peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Allah menegaskan hal ini dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maksudnya pada bulan ini permulaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Karena sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad tidak langsung sekaligus. Tidak langsung sekaligus 30 juz, tidak. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak seperti itu. Tapi yang pertama turun itu di bulan Ramadan. Berikutnya secara satu persatu turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul SAW. Mengapa Allah memilih permulaan turunnya Quran di bulan Ramadan? Padahal bisa saja Allah menurunkan Quran di bulan selain Ramadan, bulan Syawal, bulan Muharram, bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa Allah pilih permulaan turunnya Quran kok di bulan Ramadan? Karena Al-Quran sebagaimana ayat yang tadi kita baca, fungsinya sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hidayah turun tidak akan memberikan manfaat kecuali bisa diterima oleh manusia dengan baik. Manusianya siap untuk menerima hidayah, baru nyetel, nyambung. Hidayah turun, manusianya siap menerima, maka akan bermanfaat Quran itu sebagai hidayah. Lantas bagaimana hubungannya dengan Ramadan? Pada saat Ramadan, keadaan manusia itu hatinya lebih baik daripada bulan-bulan lain. Bapak-bapak bisa perhatikan kalau Ramadan semangat kaum muslimin untuk berbuat baik itu lebih tinggi. Betul tidak? Buktinya apa? Kalau datang Ramadan yang tidak pernah sholat ke masjid, berangkat ke masjid. Kalau datang bulan Ramadan, taraweh penuh, sholat subuh penuh. Ini menunjukkan keinginan manusia untuk baik di bulan Ramadan meningkat. Nah, ketika manusia ingin baik kemudian diturunkan hidayah, akan cocok, diterima. Maka Quran bisa menjadi fungsi sebagai hidayah bagi manusia. Itulah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih turunnya permulaan Al-Quran di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW beliau bersabda menegaskan tentang awal turunnya Quran. Nazalat suhufu Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim turun pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat min Ramadan. Taurat juga diturunkan di sebagian bulan Ramadan. Wa unzilal Injilu li thalathi asyrata khalat min Ramadan. Demikian pula Injil diturunkan pada hari ke-13 dari bulan Ramadan. Wa unzila Al-Quran li arba' wa isrina min Ramadan. Dan juga Al-Quran turun pada tanggal 24 dari Ramadan. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam kitabnya Al-Silsilah Shahihah. Ini menunjukkan penguat bahwa Quran itu memang permulaannya turun di bulan Ramadan. Dari peristiwa turunnya Al-Quran, pelajaran apa yang bisa kita petik turunnya Quran di bulan Ramadan? Pelajaran yang bisa kita petik turunnya Al-Quran di bulan Ramadan agar manusia kembali kepada petunjuk Al-Quran, agar manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia berpegang teguh dengan Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran itu bukan hanya dijadikan sebagai pajangan, bukan hanya ditaruh di lemari, bukan hanya jadi mas kawin
Mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat dengan Al-Quran. Quran itu dibaca, terlebih lagi di saat bulan Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran, maka satu huruf Al-Quran pahalanya bisa mencapai 10 kebaikan. 10 kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan demikian perbanyaklah baca Quran saat bulan Ramadan, mumpung kita masih bekerja di rumah, sekolah masih libur, ya. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena pahala besar akan kita dapatkan dengan membaca Quran. Hikmahnya agar manusia kembali pada Quran. Ketika Quran itu diturunkan bulan Ramadan, agar kita berpegang dengan Quran. Sungguh manusia zaman sekarang banyak melupakan Al-Quran, tidak dibaca, tidak dipahami, tidak diamalkan. Yang kita baca apa Bapak-bapak? Yang kita baca grup-grup WhatsApp. Yang kita baca apa lagi? Media sosial. Coba kita terus terang, setiap hari banyakkan baca HP atau baca Quran? HP, ya. Ibu-ibu tahu ya, tiap hari kita lebih banyak pegang HP, baca HP daripada baca Quran. Zaman dulu ya, sebelum HP itu murah, sebelum HP Android, kita masih sering baca Quran. Bahkan Quran ditaruh di saku. Sekarang yang di saku bukan Quran, HP. Betul ya? Iya. Dulu itu masih pemandangannya HP, Quran di saku. Sekarang jadinya HP. Nah ini agar mengingatkan kita Bapak-bapak, supaya kita kembali pada Al-Quran, pegang petunjuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang berpegang dengan Quran, maka dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan binasa, ya. Karena itu kaum muslimin, kembalilah pada Quran, amalkan isi Al-Quran, niscaya kita akan selamat. Begitu juga Nabi SAW berpesan ketika di akhir hayatnya saat berkhutbah di padang Arafah, aku wasiatkan kalian untuk berpegang dengan 2 pusaka. Aku tinggalkan kalian untuk berpegang dengan 2 pusaka. Apa? Satu adalah Al-Quran. Yang satu adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi SAW, sunnahku. Maka kalau kaum muslimin mau kembali pada Al-Quran, insya Allah kita akan bahagia. Famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Artinya kalau kita kembali pada Quran, kita tidak akan tersesat. Kita pun tidak akan binasa. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, kembalikan pada Al-Quran sebagai pedoman hidupnya umat Islam. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul." Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah perselisihan itu kepada
Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikanlah perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu peristiwa yang pertama yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu maksudnya permulaan turun Al-Quran. Yang hikmahnya agar kita kembali pada Al-Quran. Kembali pada Al-Quran. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan adalah peristiwa satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Lailatul Qadar adanya hanya di bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar di bulan-bulan selain Ramadan. Pada malam ini Allah menentukan takdir seorang hamba. Makanya kalimat Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, Lailah artinya apa? Malam. Al-Qadar artinya bisa bermakna dua, penentuan takdir, qadar. Yang kedua, malam yang penuh kemuliaan. Qadar itu kan takdir, pemuliaan, ya. Maka pada malam ini manusia dicatat ketentuan takdir dari Allah selama 1 tahun. Dicatat pada malam ini, malam yang mulia, Allah tentukan nasib, ketentuan takdir dari Allah kepada manusia selama satu tahun. Di malam ini, malam Lailatul Qadar, kita diperbanyak, ya, dianjurkan memperbanyak amalan-amalan soleh. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan mencari Lailatul Qadar dengan cara iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Beliau bersabda, taharraw Lailatul Qadar, carilah oleh kalian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadinya di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Apa keutamaannya malam itu? Kalau kita beribadah, mengisi dengan amal soleh di malam itu, malam-malam Lailatul Qadar, maka kita bagaikan mendapatkan pahala ibadah 83 tahun. Dan umur manusia sangat sedikit yang bisa mendapat usianya sampai 83 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan mengetahui bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, terutama hari-hari ganjil, malam 21, malam 23 dan seterusnya, ini menjadikan kita untuk semangat di hari-hari terakhir Ramadan mencari Lailatul Qadar. Kebanyakan di masjid kita apabila 10 hari terakhir bulan Ramadan jamaahnya mulai berkurang. Betul ya? Jamaahnya sedikit. Pindah yang ramai di mana? Di mall. Ibu-ibu kalau sama mall hafal ya. Karena ibu-ibu senang cuci mata. Wah. Yang ramai di pasar. Ya begitu kondisi keadaan kita. Padahal Nabi 10 hari terakhir itu justru sungguh-sungguh. Kata istri beliau Aisyah, "Idza dakhala al-ashru shadda al-mi'zar wa ayqadha ahlah
wa ahya lailahu. Nabi Muhammad itu bila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, saddal mi'zar, beliau mengencangkan sarungnya. Apa maksud mengencangkan sarung? Ada 2 makna. Satu, sungguh-sungguh dalam ibadah. Makna kedua, menjauhi istri. Sarungnya diikat, jangan dilepas. Kalau dilepas malah mendekat kepada istri, ya. Kemudian yang kedua, Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Beliau sholat, beliau doa, zikir, baca Quran, dihidupkan malamnya. Dihidupkan malamnya bukan nyalain lampu, tapi bangun. Bangun menghidupkan malam dengan sholat, ibadah dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Wa aiqadha ahlah. Nabi kalau 10 hari terakhir Ramadan membangunkan keluarga. Dibangunkan supaya apa? Supaya mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar. Maka ibu-ibu, semoga Ramadan kali ini kita bisa lebih maksimal, bisa rajin, lebih rajin dalam ibadah. Memperbanyak doa, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, dan seterusnya. Apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Ciri-cirinya, Lailatul Qadar itu pada malam tersebut suasananya tenang, suasananya tidak panas, tidak dingin. Jadi malam yang kata Nabi Lailatun samhatun, malam yang samhah. Samhah itu apa ya? Enak, nyaman, tidak terlalu panas, la harah wala baridah. Tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Ciri yang lain dari malam Lailatul Qadar, besok paginya matahari itu tidak menyengat. Tidak menyengat, sinar mataharinya tidak terlalu kuat, ya, enaklah pagi harinya. Itu cirinya malam Lailatul Qadar. Jadi bisa kita ketahui besoknya. Maka kaum muslimin, carilah malam Lailatul Qadar. Ini termasuk peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian ada peristiwa juga yang terjadi di bulan ini, yaitu wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah untuk pertama kalinya dengan seorang wanita yang bernama Khadijah bin Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, seorang janda yang memiliki keistimewaan di bangsa Quraisy, seorang yang mulia, seorang yang kaya. Rasulullah SAW menikahi Khadijah saat umur Khadijah mendekati 40 tahun. Sementara Nabi baru berusia 25 tahun menurut riwayat ya yang masyhur. Pernikahan Nabi dengan Khadijah pernikahan yang diberkahi, karena anak-anak Nabi Muhammad SAW hanya datang dari Khadijah, tidak dari istri-istri yang lain. Istri-istri yang lain itu tidak punya anak. Jadi seluruh anak-anak Nabi itu dari rahimnya Khadijah. Abdullah, Qasim, ya, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, itu semuanya dari rahim Khadijah. Makanya Rasulullah SAW sangat mengenang jasa Khadijah radhiyallahu anha, karena ini istri pertama
yang menghadapi masa-masa susahnya Nabi. Nabi pertama kali dakwah di Mekah, dimusuhi, dibenci sama orang-orang Mekah, dikatakan gila dan lain-lain. Yang menghibur Nabi Muhammad siapa? Khadijah, istri beliau. Ketika turun wahyu yang pertama di Gua Hira, pulang ke rumah dalam keadaan takut, Khadijah yang menenangkan, menenteramkan hatinya Rasul. Tenang wahai Rasulullah, engkau orang yang menyambung tali silaturahim, engkau orang yang memuliakan tamu, engkau orang yang menanggung beban orang yang kesusahan, maka Allah tidak akan membinasakan, menyusahkanmu. Itu Khadijah. Maka Nabi itu sangat sedih ketika Khadijah wafat. Jasanya begitu besar. Di zaman-zaman susah, Khadijah lah yang menolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Khadijah ini menurut riwayat beliau wafatnya di bulan Ramadan. Ketika Khadijah sudah meninggal, Nabi masih mengenang jasanya yang membuat cemburu Aisyah. Jadi suatu ketika Rasul menyebut nama Khadijah, istri beliau Aisyah, cemburu. Apa nggak ada wanita lain apa selain Khadijah, disebut-sebut terus. Ya. Nabi sampai mengatakan Khadijah itu seluruh anakku datang dari dia. Khadijah itu begini-begini, ya, kelebihannya Khadijah. Maka bapak-bapak, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah wafatnya Khadijah di bulan Ramadan, bapak-bapak harus sayang sama istri, terutama istri pertama. Istri pertama itu istri perjuangan. Betul bapak-bapak? Istri pertama itu istri perjuangan. Susah, ngontrak, keliling, jualan sama istri, kehujanan. Itu istri pertama susah. Kalau sudah kaya, kawin lagi, jangan lupakan istri pertama. Dia itu istri yang menemani kita saat susah. Lihat Nabi Muhammad tidak lupa sama jasanya Khadijah, walaupun dia sudah menikah dengan Aisyah. Nah ini, bapak-bapak harus sayang sama istri. Karena Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau sama istri jangan galak-galak. Istri itu bagaikan botol kaca. Jika kita kasar, kita keras, botol kacanya pecah. Kalau pecah sudah tidak bisa sudah tidak bisa dibentuk lagi jadi botol, pecah. Maka jangan sakiti hati istri, apalagi istri pertama, Pak. Terkadang kita kalau sudah nikah lagi kedua, ketiga, lupa sama istri ke satu. Ini namanya tidak bersyukur, tidak terima kasih dengan istri pertama, istri zaman-zaman susah. Ya, nah ini. Maka bapak sayangi istri kita. Menyayangi istri bagaimana caranya? Satu, berkata baik di depan istri. Wanita itu senang kalau dipuji. Maka kita ngomong di depan istri sopan, santun, lembut. Wanita itu senang. Rasulullah manggil istrinya Aisyah Humaira. Apa arti Humaira? Artinya apa? Wanita yang cantik jelita. Panggil istri kita panggilan istimewa. Apa? Bidadariku. Wah, bidadariku dari mana? Hah? Dari gua hantu. Seneng istri itu. Kata Aisyah ketika dipanggil Humaira, dia seakan-akan dimuliakan oleh Rasul. Ya, bahkan Aisyah digendong oleh Nabi, dia nggak mau turun karena merasa dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak perhatikan istri kita.
Kalau sudah istri itu nyuci piring, ada yang pecah, hari ini gelas pecah, besok piringnya pecah, itu kode tanda istri minta jalan-jalan. Kode minta shopping. Ajak jalan. Karena dia sudah capek, itu bosen ngurus anak, nyuci baju, setrika, apalagi masak, ya itu kode. Kalau sudah piring pecah, ini kok tiap hari gelas pecah, besok piring pecah, itu minta jalan-jalan. Bapak-bapak ajak istri itu nggak usah jalan-jalan jauh-jauh, senang dia diajak keluar keliling komplek perumahan, jajan, beli bubur ayam saja sudah senang dia. Diajak beli apa lagi? Beli gorengan, ya. Apalagi kalau beli gorengannya di Mekah. Mau ibu-ibu? Oh mau Pak, itu curhatannya didengerin. Pengen ke Mekah itu. Ya. Biar seneng hati istri. Ajak ke pasar, lihat toko emas. Tapi tangannya dipegang, tangan istri dipegang kalau ke toko emas, jangan dilepas. Bahaya kalau dilepas, dia bisa milih-milih emas. Itu udah senang istri, senang dia lihat emas walaupun tidak dibelikan. Ya, senang. Maka kita bahagiakan istri kita sebagaimana Rasul bersyukur mendapatkan istri Khadijah sampai beliau kenang jasanya Khadijah. Nabi Muhammad ketika Khadijah sudah meninggal, beliau pernah menyembelihkan kambing, nyembelih kambing, daging kambingnya itu dibagikan ke teman-temannya Khadijah. Kan terkenang betul istri pertama itu betul-betul membuat Rasul merasa bersyukur dengan mendapatkan Khadijah. Dan Nabi Muhammad tidak nikah lagi selama Khadijah masih hidup. Betul? Nabi Muhammad beliau tidak menikah selama Khadijah masih hidup. Ketika Khadijah sudah meninggal baru beliau menikah lagi. Bapak-bapak yang mau poligami jangan nikah lagi selama istri masih hidup. Sebagai bentuk apa? Bentuk sayang. Ya, nah ini peristiwa yang ketiga terjadi di bulan Ramadan tentang wafatnya istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Khadijah. Berikutnya peristiwa juga yang terjadi di bulan Ramadan adalah perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 dari bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nabi baru pindah ke Madinah, baru hijrah. Awalnya Nabi itu tidak ingin berperang. Jadi kalau kita lihat latar belakang terjadinya perang Badar itu bukan untuk perang, tapi ingin menyetop, mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang pulang dagang tapi mereka lewat Madinah. Ya. Jadi awalnya itu tujuannya bukan perang, tapi ingin mencegat rombongan dagang Abu Sufyan. Karena memang saat itu kaum muslimin masih sedikit jumlahnya. Waktu Nabi pindah ke Madinah belum banyak. Kemudian Nabi berangkat bersama para sahabat kurang lebih berjumlah sekitar 300-an ya kurang lebih untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Namun berita ini bocor. Abu Sufyan sudah mendengar berita bahwa dia akan dicegat oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah dan kaum muslimin.
Abu Sufyan karena merasa terancam nyawanya, beliau mengirim kabar ke Mekah kepada tokoh-tokoh Quraisy, saya terancam akan dicegat oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Mendengar berita tersebut, tokoh-tokoh Quraisy mengumpulkan pasukan untuk menolong rombongan dagang dari Abu Sufyan. Akan tetapi ketika pasukan Mekah sudah siap berangkat, Abu Sufyan itu memilih jalan yang tidak biasa dilewati para pedagang, sehingga dia selamat tidak ketemu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, selamat sampai Mekah. Sementara pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal sudah berangkat untuk menolong Abu Sufyan, sementara Abu Sufyannya sudah sampai Mekah. Karena sudah berangkat, Abu Sufyan memberi kabar lagi, saya sudah sampai Mekah, saya selamat. Pasukan tarik mundur, pulang, jangan dilanjutkan, udah, saya selamat. Abu Jahal karena sudah kadung bahwa pasukan sudah berangkat, tidak mau kembali ke Mekah. Kita hadapi Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ya, jadi itu. Jadi asalnya ini bukan untuk perang, hanya untuk mencegat kafilah dagang, tapi ternyata Allah takdirkan terjadilah peperangan besar antara kaum muslimin, peperangan yang pertama kali terjadi dalam Islam, yaitu yang disebut perang Badar. Jumlah pasukan kaum musyrikin saat itu 3 kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Berarti kalau muslimin 300, 3 kali lipat 900 sampai 1000. Ya. Ini peristiwa perang Badar. Pada peristiwa perang Badar ini banyak pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di malam saat akan berperang besok paginya, pasukan kaum muslimin dalam kondisi fit, segar karena turun hujan. Ya, mereka dalam kondisi memang istirahatnya cukup dan dekat sumber mata air. Sementara orang-orang musyrik di malam itu, malam besoknya perang, tidak bisa tidur, diberikan rasa takut, sehingga mereka malah pesta minum-minuman keras, pesta wanita disuruh nyanyi dan lain-lain, ya, karena ada perasaan ketakutan. Ini salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin saat akan perang. Nabi Muhammad mengutus mata-mata untuk melihat berapa jumlah pasukan orang-orang musyrik. Mata-mata yang ditugaskan oleh Nabi mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin sekitar 1000 dilihat dari kambing yang disembelih. Mereka menyembelih kambing sampai malam itu bisa 100-an. Karena satu kambing dimakan 10 orang, berarti bisa 1000. Jadi dulu itu ngitungnya bukan dihitungin satu-satu, dilihat berapa kambing yang dipotong, bisa ditebak berapa jumlah pasukan. Tibalah saat peperangan besok paginya. Begitu sampai 2 pasukan berhadap-hadapan, Nabi Muhammad di tenda dulu. Beliau ngapain di tenda? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan supaya menang dalam perang Badar. Nabi berdoa sungguh-sungguh sampai mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Beliau berdoa, ya Allah, kalau pasukan kaum muslimin yang sedikit ini mati, meninggal semua, maka tidak ada yang akan menyembahmu. Jadi kalau saat itu
orang Islam yang baru sedikit mati semua, Nabi Muhammad meninggal, tidak akan sampai Islam ke negeri kita karena mati semua. Makanya Rasul berdoa, ya Allah menangkanlah pasukan ini. Kalau sampai ada yang meninggal, semuanya meninggal, maka nggak ada yang akan menyembahmu. Islam nggak ada lagi. Sampai selendang beliau jatuh, diambil oleh sahabatnya Abu Bakar. Hasbuk, cukup wahai Rasulullah SAW. Ya, cukup, doamu cukup. Sekarang kita hadapi musuh. Peperangan pun terjadi, diawali dengan 3 pasukan terbaik berhadapan dengan 3 pasukan terbaik dari musuh. Wah, itu perang dulu tuh begitu. 1 lawan 1. Tanding dulu. Yang disebut dengan al-mubarazah. 1 lawan 1. Fungsinya apa ini? Tanding 1 lawan 1. Untuk membuat tekanan kepada yang kalah. Kalau bahasa kita sekarang apa namanya? Kalau main bola, tim yang akan tanding itu saling menjatuhkan lawan lewat komentar-komentarnya, itu namanya apa? Pressure atau apa namanya? Membuat orang lemah duluan sebelum tanding. Nah, ada istilahnya apa itu ya, bahasa Inggrisnya? Apa? Itu ya, nggak bisa ngucapinnya saya. Itulah pokoknya ya. Jadi sebelum bertanding kita sudah melemahkan mental lawan, padahal belum tanding. Itu sudah terjadi zaman itu. Dan dari antara 3 pasukan yang diutus oleh Nabi untuk tanding 1 lawan 1 menang. Sehingga membuat mental kaum musyrikin itu turun, down. Wih, pasukan terbaik kita kalah. Terjadilah perang yang berkecamuk dan Allah turunkan pasukan tambahan dari langit para malaikat. Karena pasukan muslimin cuma 300, lawannya 1000. Ya, Allah turunkan pasukan yang tidak terlihat dari langit pada saat perang Badar, yaitu para malaikat. Sehingga ada yang tiba-tiba kepalanya putus, ada yang tiba-tiba dibacok. Dia tidak tahu siapa yang menebas kepalanya. Itu adalah para malaikat, dan kaum muslimin mengalami kemenangan besar. Sampai ya pada saat itu Fir'aunnya umat Nabi Muhammad meninggal. Umatnya Quraisy ya, pimpinan Quraisy, Fir'aunnya pimpinan Quraisy itu mati. Siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal mati saat perang Badar. Nabi mengangkat kepalanya sambil mengatakan, inilah Fir'aun zaman sekarang. Nah, kalau dulu Fir'aun zaman Nabi Musa, zaman sekarang ini Abu Jahal. Ini betul-betul memukul pasukan kaum musyrikin, memukul mental orang-orang kafir di Mekah. Mendengar berita pasukan 1000 ini kalah, orang-orang kafir sudah mulai ketakutan dengan Islam. Ya, maka peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana Bapak-bapak, kita lihat puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Nabi perang, Nabi berangkat menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya di bulan Ramadan. Maka yakinlah pertolongan Allah akan datang ketika masa-masa sulit. Dengan demikian, jangan putus asa doa kepada Allah ketika kita sedang kesulitan, sedang kesusahan. Sekarang kita belum hilang dari pandemi. Kita masih dalam ujian Allah SWT. Berdoa, yakin ini akan hilang. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nabi Muhammad susah, 300 pasukan harus melawan 1000. Ini kan berat. Maka Nabi berdoa dan Nabi tidak putus asa. Allah pasti menolong. Betul, Allah menolong pasukan kaum muslimin. Demikianlah seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita diuji oleh Allah dengan ekonomi, kita diuji oleh Allah dengan anak,
dengan istri, dengan tetangga, atau musibah apapun, sabar, optimis, minta tolong kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar. Sebagian manusia ketika diuji oleh Allah kurang sabar, bahkan meminta mati. Ya Allah, ya, diberi sakit tidak sabar, minta mati, lebih baik saya mati saja. Ini kurang sabar. Musibah itu harus kita terima, kita hadapi dengan kesabaran, ridho, ikhlas, maka akan berjalan mudah musibah tersebut. Jangan putus asa. Sebagaimana malam, apabila sudah masuk waktu maghrib, mega merah masih kelihatan, gelapnya tidak seberapa gelap. Masuk isya tambah gelap, mega merah sudah hilang. Terus gelap, semakin gelap, terus sampai tengah malam gelap, ya kan? Tapi apakah kegelapan itu akan terus bertambah gelap? Ketika sudah malam lewat sepertiga menjelang subuh, cahaya mulai muncul. Fajar Shadiq. Fajar Shadiq sudah muncul, melebar sampai terang kembali. Jadi jangan bersedih dengan musibah yang kita alami. Susah, tambah susah terus. Apabila kita sudah putus asa, itu sebenarnya jalan Allah akan keluar. Bagaikan malam yang bertambah gelap, kemudian dia terang. Sebagai sinar kehidupan bagi manusia. Nah ini, jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kaum muslimin semangat. Dari kisah perang Badar terjadi di bulan Ramadan memberikan pelajaran pada kita bahwa di balik kesusahan, kesulitan akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada pertolongan Allah. Yakin, asal kita yakin dengan pertolongan Allah, insya Allah dimudahkan. Kemudian peristiwa berikutnya yang besar juga terjadi pada bulan Ramadan, yaitu peristiwa penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad diusir dari kampung halaman karena dakwahnya beliau tidak diterima. Masyarakat Mekah saat itu mereka hidup dalam masa jahiliyah, kebodohan, menyembah patung dan lain-lain. Nabi Muhammad dakwahnya mengajak menyembah Allah. Berlawanan kan? Kebiasaan masyarakatnya menyembah patung, Nabi Muhammad ngajak menyembah siapa? Allah saja yang satu. Maka puncaknya masyarakat tidak terima dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad masa kecil dikenal Al-Amin, orang yang dipercaya dan lain-lain. Tapi karena kebencian, karena Nabi Muhammad terus berdakwah, diusir. Padahal itu kampung halamannya, diusir. Sudah 13 tahun dakwah di Mekah, Nabi akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Pindah meninggalkan kota Mekah dan tempat tujuan adalah Madinah. Kenapa yang dipilih Madinah? Karena di sana Allah sudah menakdirkan untuk berangkat ke Madinah. Dengan wahyu petunjuk dari Allah, Madinah itu tempat yang baik. Karena diambil dari asal kata kota Madinah, sebelumnya itu disebut dengan nama At-Thayyibah, Tobah, yang bermakna Thayyib, tempat yang baik. Nabi Muhammad sebelum hijrah sudah mengutus seorang sahabat untuk dakwah di sana. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Sehingga ketika Nabi Muhammad hijrah, masyarakat Madinah sudah siap. Pindahlah Nabi ke Madinah, hijrah dalam peristiwa yang kita tahu, dan peristiwa hijrahnya Nabi itu dijadikan penetapan tahun Hijriah. Jadi Nabi hijrah itu dihitung tahun ke-1.
Karena dulu itu nggak ada patokan seperti sekarang ya. Itu ditetapkan di zamannya Umar bin Khattab. Kita belum punya kalender Islam nih, rapat Umar. Akhirnya ditetapkan peristiwa hijrah dihitung tahun ke-1 dan seterusnya. Ya. Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau membina para sahabat, masyarakat dengan pembinaan yang baik. Tauhid mereka sudah kuat. Mereka sudah paham hukum-hukum Islam. Karena hukum-hukum Islam sebagian besar turunnya itu di Madinah. Kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat itu di Madinah. Ketika sudah 10 tahun dakwah, Nabi punya kerinduan untuk kembali ke Mekah. Dan ini pun atas perintah Allah, menaklukkan kota Mekah yang dulu beliau diusir. Beliau bawa pasukan ke Mekah berjalan kaki, dan itu terjadinya di bulan Ramadan. Tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Allah membukakan kembali kota Mekah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah masuk kota Mekah dalam keadaan mulia, dan Ka'bah dibersihkan dari patung-patung. Waja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah musnah kebatilan. Sahabat Ibnu Abbas beliau menuturkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi Ramadhana minal Madinati wa ma'ahu asyratu alaf. Wadhalika ala ra'si samani sinin wa nis min muqaddamih. Ibnu Abbas mengatakan Nabi keluar di bulan Ramadan dari Madinah dengan membawa pasukan 10.000. Berapa? 10.000. Banyak nggak Pak? Banyak banget ya. 10.000. Satu kompi itu berapa? Ya, banyak. 10.000 itu dibawa ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, 8,5 Hijriah. Fasara huwa wa man ma'ahu minal muslimina ila Mekah yasumu wa yasumun hatta balagal kadid wa huwa ma'un baina Usfana wa Qudaid aftara sallallahu alaihi wasallam wa aftaru. Kemudian kata Ibnu Abbas, Nabi berjalan bersama kaum muslimin menuju Mekah. Beliau jalan dari Madinah ke Mekah yasumu dalam keadaan puasa, wa yasumun dan kaum muslimin juga puasa. Allahu Akbar. Kalau kita naik bis umroh, naik bis Madinah Mekah, ditempuh berapa perjalanan? Berapa lama jalannya? Naik bis bisa 5 jam ya, 6 jam. Lah kalau jalan kaki Pak 3 hari, lama, capek, puasa lagi. Panas enggak? Pasti panas ya. Perjuangan Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah. Beliau sampai daerah yang disebut Kadid, kalau sekarang disebut Kudai. Ya, ada asrama haji itu di Kudai. Beliau berbuka puasa karena sudah nggak kuat, dan kaum muslimin juga ikut berbuka. Musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, diberi keringanan boleh berbuka puasa di siang hari, tapi nanti diganti di hari yang lain kalau memang membahayakan. Misalnya bapak-bapak pulang kampung, bapak-bapak boleh pulang kampung nggak ini? Kemana pulang kampungnya Pak paling jauh? Lemes, puasa, bawa anak 6, kopernya 6, oleh-oleh 10 kardus, capek, mau pingsan, boleh buka puasa, boleh berbuka puasa, tapi nanti diganti puasanya setelah Ramadan. Ya ini Bapak-bapak Ibu-ibu, peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan, yaitu penaklukan kota Mekah.
Ketika Nabi sudah sampai, maka Ka'bah itu patung-patungnya dimusnahkan, dihancurkan. Ya, sehingga Mekah itu kembali suci, bersih dari kesyirikan sebagaimana pada zaman Nabi Ibrahim. Dan alhamdulillah sampai hari ini Ka'bah tidak ada patung yang berdiri di sekitar Ka'bah. Di zamannya Nabi Muhammad di depan Ka'bah itu ramai patung, sampai 360 patung. 360 itu bukan sedikit, banyak. Begitu penaklukan kota Mekah, patung-patung itu hilang. Sampai hari ini alhamdulillah Allah jaga Ka'bah dari penyembahan kepada selain Allah. Pelajaran dari kisah Fatu Mekah, menaklukkan kota Mekah, bahwa seorang muslim ketika di bulan Ramadan hendaklah beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat. Jangan sampai kita merugi di bulan puasa karena aktivitas kita tidak bermanfaat. Ibu-ibu jangan banyak nonton sinetron. Ya, waktunya habis sinetron. Sinetronnya habis ganti film India. Ya, jangan. Bapak-bapaknya juga manfaatkan waktu Ramadan sebaik-baiknya. Ramadan main batu akik, main burung, ya jangan. Manfaatkan untuk baca Quran, amal soleh. Nabi Muhammad pergi ke Mekah, menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan. Yang kedua, pelajaran bisa kita petik dari peristiwa penaklukan kota Mekah ini, bahwa yang namanya tauhid akan menang. Dan yang namanya kesyirikan pasti akan kalah. Tidak ada ceritanya kesyirikan akan menang. Tauhid mengesahkan Allah lah yang akan menang. Sejarah para nabi dan rasul. Fir'aun melawan Nabi Musa. Nabi Musa dakwahnya menyembah Allah. Fir'aun mengaku Tuhan. Yang kalah siapa? Fir'aun, tenggelam di laut merah. Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Nabi Nuh mengajak menyembah Allah, tapi umat Nabi Nuh tidak mau ikut. Yang kalah siapa? Umatnya Nabi Nuh, tenggelam dalam banjir besar. Yang selamat Nabi Nuh dan yang beriman dengan Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa setiap kesyirikan pasti akan kalah, tidak bisa mengalahkan tauhid. Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid walaupun prosesnya lama, 23 tahun, tapi pada akhirnya tauhidlah yang menang. Berhala-berhala, patung-patung hancur di depan Ka'bah. Ini sebagai pelajaran bagi kita untuk lebih memperhatikan tauhid kita. Kita beribadah kepada Allah saja, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, silakan, ada pertanyaan kami persilakan. Mengenai turunnya Al-Quran, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia. Langit dunia. Ya. Kemudian mereka Jibril menyampaikan kepada Rasul itu satu persatu. Baik, cukup Bapak. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran turun secara utuh. Utuh itu maksudnya lengkap, langsung 30 juz ya.
dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Kemudian barulah malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad sedikit-sedikit. Hadis ini, riwayat yang menurunkannya disebutkan dalam riwayat Tarikh Dimashqi Ibn Syakir bahwa turunnya Al-Quran secara utuh itu pada ke langit dunia, kemudian Jibril menyampaikan satu persatu kepada Nabi Muhammad, diantaranya adalah dengan turunnya surat Al-Alaq, ya, surat yang pertama. Maka benar bahwa memang Quran turun secara utuh dari Lauhil Mahfud, ya, di bulan Ramadan, tapi tidak sampai ke Nabi Muhammad semuanya, hanya ke langit dunia saja. Barulah malaikat Jibril satu persatu turunkan kepada Rasulullah. Di antara yang pertama itu adalah di bulan Ramadan, yang selanjutnya disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan kejadiannya. Ini riwayatnya benar. Wal Quran li arba wa ishrin khalat min Ramadan. Quran itu diturunkan ya langsung pada 24 tersisa dari Ramadan. Jadi tersisa 6 hari ya dari bulan Ramadan. Baik, ada lagi yang lain? Ini saya baca riwayatnya dari Ibnu Abbas. Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi ila baitil izzati minas sama'i dunya thumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i' fi 23 sanah ala Rasulillah SAW. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, langsung utuh, minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ke langit dunia, ila baitil izzah, rumah yang penuh dengan kemuliaan di langit dunia, turun. Kemudian diturunkan mufassalan, secara terperinci satu persatu sesuai dengan kejadiannya kepada Rasulullah selama 23 tahun. Nah, jadi betul riwayatnya ya. Nah, Allah a'lam. Bagian kaum muslimin meyakini bahwa malam turunnya Al-Quran kan biasanya akan Ramadan. Tadi dari disampaikan oleh Ustaz bahwa malam pertama diturunkan Al-Quran kan itu terjadi pada malam terakhir itu di 10 terakhir itu. Jadi ini gimana hasilnya? Yang pertama kita sepakati bahwa awal turunnya Quran di bulan Ramadan. Sepakat. Kemudian kita juga sepakat Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Adapun tanggal pastinya turun Quran ini tidak disepakati. Yang jelas Ramadan. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan Lailatul Qadar, jelas ayatnya. Dan Lailatul Qadar itu tanggal-tanggal ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terlepas dari perselisihan ini, kita sepakat Al-Quran permulaannya turun di bulan Ramadan. Sehingga kita memperbanyak baca Al-Quran di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Nah,
Cukup Bapak-bapak? Cukup, alhamdulillah. Ya, kita akhiri. Oh, lagi. Belum. Oh ya, silakan Bu. Ibu dulu ya. Ibu apa Bapak? Tentang fadilah Lailatul Qadar. Apakah setiap muslim yang mencari Lailatul Qadar itu pasti mendapatkan pahalanya? Baik. Apakah setiap muslim yang mencari Lailatul Qadar pasti mendapatkannya? Untuk memastikan dapat Lailatul Qadar atau tidak, kita tidak bisa memastikan. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa beribadah, dan yang mencari Lailatul Qadar pasti dapat kebaikan. Dia ke masjid malam-malam, ya, sholat, baca Quran, doa, ini orang baik, pasti kebaikan dia dapat. Adapun kebaikan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanya usaha beribadah maksimal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga dengan ibadah kita yang maksimal di 10 hari terakhir Ramadan, Allah takdirkan kita termasuk yang mendapat Lailatul Qadar. Allah. Saya sholat tarawih 11 rakaat, lalu malam sholat tahajud 11 rakaat. Apakah benar yang saya lakukan? Sholat tarawih 11 rakaat. Apakah ini sudah ada sholat witir? Bila sudah ada sholat witir, maka sholat tahajudnya jangan sholat witir lagi. Karena Nabi bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi sholat witir itu hanya 1 kali dalam semalam. Kalau kita sudah taraweh, ada sholat witirnya, kemudian bangun jam 2 mau tahajud, silakan. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi tidak usah ditutup dengan sholat witir, karena kita sudah witir waktu taraweh ba'da isya, ya. Bolehkah saya sedekah tetapi saya niatkan untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Jawabannya boleh, karena anak itu adalah usahanya orang tua. Wal waladu min kasbih. Anak itu termasuk usaha orang tua. Kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, jawabannya juga boleh, ya, tidak dilarang. Nah, baik, akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.